Melihat cerita fantasi kadang-kadang semakin aneh aja ya teman-teman. Apalagi yang akan kita bahas ini adalah seorang laki-laki yang baru lahir aja udah dibuang karena dianggap nggak berguna. Tapi malah pas dibuang, dia bisa pakai sihir dan ketemu makhluk legenda yang pas berubah jadi bentuk manusia, malahan semok-semok gimana gitu. Makanya yuk, mari kita tonton pembahasan mengenai Jitsu wa Ore Saikyo Desta episode ke-1. Pada awal cerita, menceritakan mengenai seorang laki-laki yang mengurung dirinya sendiri selama 5 tahun dan tidak pergi sekolah dan keluar sekalipun karena alasan untuk menghindari pembulian dari teman-temannya. Tetapi suatu ketika, dia sedang berbaring di kamar seperti seorang wibu nolep kebanyakan, layar HP-nya langsung bercahaya terang dan membawanya menuju alam lain, alias nyawanya ini sudah melayang ya teman-teman. Dan sesampainya di persimpangan jalan, dia pun langsung disambut oleh seseorang dewi yang berpakaian cuman kain doang dengan gunungnya yang melebar kemana-mana. Di situ sang dewi langsung beri selamat kepada si laki-laki kalau dia itu sudah terpilih untuk bisa berpindah ke dunia lain setelah seleksi yang cukup ketat. Dan sepertinya memang si laki-laki ini sudah meninggal di kamar ya teman-teman. Makanya dia pun langsung menyadarinya seketika ketika diberi selamat oleh sang dewi. Si laki-laki ditawarkan untuk hidup di dunia selanjutnya di mana sihir dianggap sebagai hal yang mutlak di atas segalanya. Dan dia tentu saja akan diberikan skill cheat supaya hidupnya itu tidak merana-merana amat ya teman-teman. Tentu ini seperti impian para teman-teman wibu ya. Pastinya mereka ingin masuk ke dunia fantasi yang mereka idam-idamkan. Dan itu adalah pilihan yang dipilih oleh si laki-laki untuk bisa hidup dengan tentram tanpa memikirkan apa-apa ketika di dunia fantasi. Makanya dia menerima pilihan sang dewi untuk bisa berpindah ke dunia lain. Tetapi sayangnya teman-teman, ketika dia sudah terlahir di dunia fantasi, ternyata dia bisa lahir sebagai anak raja yang sangat dibanggakan. Dan dia mengira bahwa dia bisa hidup dengan tenang. Namun ternyata pas dicek angka sihir yang dia punya, ternyata dia memiliki level 2 saja yang dianggap sebagai level rendah dan dianggap tidak berguna. Yang membuat orang tuanya ini berpikir untuk membuang si bayi yang baru lahir ke hutan dan bilang ke dunia bahwa anak sang raja yang baru lahir itu meninggal dalam kandungan. Tentu saja ini kesalahan dari sang dewi ya teman-teman, di mana dia tidak memperhitungkan perkembangan zaman di dunia itu yang masih belum berkembang untuk mengukur sihir yang dimiliki oleh si bayi itu yang sebenarnya memiliki level 1002 alias sudah melebihi Raja Iblis sekalipun ya teman-teman. Untungnya saja si bayi tidak dibunuh langsung ya teman-teman, melainkan hanya dibuang ke hutan untuk dimangsa oleh hewan buas saja. Tapi tenang aja, si bayi ini untungnya langsung bisa menggunakan sihir yang langsung bisa dia pelajari dan gunakan. Apalagi dia memiliki sihir tanpa atribut. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, dia bisa menggunakan segala jenis sihir yang ada di dunia itu teman-teman. Yang paling akan sering dia pakai memang sihir pertahanan atau sihir pelindung, namun bisa jadi berbagai jenis bentuk sesuai dengan bayangan yang ada pada dirinya. Dia pun mencoba sihir pelindung pada dirinya sendiri yang bisa membuatnya terbang seperti melayang. Ketika dia sudah mencoba sihirnya, tiba-tiba dari belakang muncul seekor serigala besar alias Fenrir yang langsung mencoba untuk melahap si bayi. Namun untungnya saja, kan si bayi yang sudah menggunakan sihir pelindung untuk melindunginya dari gigitan sang serigala. Segera saja, pas lengah nih, langsung saja si bayi memulai serangan dengan sihirnya dari yang kecil hingga sedang seperti banyak pohon yang diangkat dan diserang ke serigalanya langsung. Namun tetap saja tidak mempan. Setelahnya, si bayi langsung menggunakan sihir besar dengan mengangkat tanah yang seperti pulau kecil yang melayang dan diarahkan langsung ke serigala. Tentu saja, tiba-tiba si serigala langsung saja berbicara untuk menyerah. Untung saja didengar sama si bayi teman-teman. Kalau lanjut terus, udah mokat mungkin serigalanya ya. Nah, ketika sedang berbicara di sini, si serigala langsung menanyakan siapa sebenarnya si bayi itu. Namun karena masih belum bisa berbicara, langsung si bayi menggunakan sihir untuk membantunya berbicara sebentar dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai Haruto, seorang bayi yang dianggap tidak memiliki sihir yang tinggi dan dibuang begitu saja. Tetapi berbeda dalam pandangan dari si serigala yang melihat si Haruto ini memiliki tingkatan sihir yang luar biasa besarnya dan dia malahan mengira kalau Haruto itu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis. Ya, si Haruto yang tidak mau diejek karena dulunya wibu nolep, jadi dia mengiyakan asumsi si serigala tersebut. Langsung saja serigala yang kaget langsung memberikan nyawanya ke si bayi sebagai tanda kekalahan. Untungnya ditolak oleh Haruto dan dia mau melepaskan serigala dan ingin melanjutkan hidupnya seperti biasa ya teman-teman. Ketika mendengar hal itu, si serigala langsung saja memutuskan untuk mengikuti Haruto sampai kapanpun atas namanya sebagai Flame Fenrir. Setelahnya, si Haruto langsung saja memanggil si serigala dengan nama Fly dan mau langsung kabur untuk menghindari si serigala tersebut. Tetapi ternyata teman-teman, si serigala langsung saja kaget dan membanggakan dirinya untuk mengikuti Haruto karena dia sudah menyelamatkan dirinya dan memberikan nama untuk si serigala, di mana itu sudah menjadi tanda kontrak antar mereka berdua. Jadinya si serigala ini sekarang memiliki nama Fly ya teman-teman, untuk menjadi pendamping Haruto nih.
Sayangnya ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Haruto yang memang belum dikasih makan langsung merasa lemas karena sudah memakai sihir besar sebelumnya. Makanya Haruto langsung minta susu ke Flay karena ya memang baik kan makanannya itu ya teman-teman, susu. Flay yang mendengarnya langsung saja mau menolong tuannya untuk berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi teman-teman, bentuk manusia si Flay ini cukup semok ya. Kayak udah kebiasaan gitu. Kalau hewan mistis yang berubah jadi manusia, tentu langsung berubah jadi semok banyakan. Haruto juga malu-malu ketika ngelihatnya dan langsung berikan baju untuk Flay dengan baju ketat yang malah bikin penampilan Flay agak ero gitu ya teman-teman. Apalagi pas mau dikasih susu, si Flay malah mikirnya ngarah ke pembuahan bikin anak. Ada-ada aja ini serigala nafsu satu ini ya teman-teman. Untungnya aja langsung dikasih paham sama si Haruto bahwa dia itu bukan pengen membuahi, tapi pengen susunya aja. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba ada orang yang sedang berjalan mengarah ke mereka, di mana Haruto sudah bilang ke Flay untuk berbicara dulu dengan orangnya untuk menanyakan tujuannya apa. Ketika sudah bertemu, yang datang adalah bapak-bapak yang ingin mengambil Haruto dengan tujuan untuk menolongnya. Karena ketika sedang berdebat dengan Flay di sini, si bapak memberikan alasan bahwa dia juga memiliki anak yang baru lahir, namun tidak bernafas ketika sudah dikeluarkan. Makanya dia ingin mengambil Haruto untuk membesarkannya. Apalagi Haruto itu juga masih bagian dari keluarganya juga teman-teman. Alias si bapak ini masih pamannya Haruto di dunia itu. Kayak adiknya raja gitulah maksudnya. Setelah sudah selesai berdebat, Flay pun yang menangis ketika mendengar cerita si bapak-bapak langsung menyetujui untuk ikut bersamanya dengan Haruto juga. Ditambah untungnya ketika sudah berjalan menuju kembali ke rumah barunya, Haruto akhirnya bisa minum susu yang sudah dia idam-idamkan dari tadi ya teman-teman. Banyak banget rintangannya ya untuk minum susu doang. Loncat ke 9 tahun akhirnya berlalu di mana Haruto sudah bertumbuh dewasa dan sudah mendapatkan adik perempuan baru ya teman-teman. Di sini dia memang ingin segera pindah dari rumah itu. Namun karena perlakuan orang tua barunya ini sangat baik yang membuat dia jadi semakin nyaman untuk tinggal di situ. Tapi masih ada satu masalah yang sedang dihadapi oleh Haruto, yaitu adik perempuannya yang masih belum terbiasa untuk memanggilnya dan masih malu-malu. Ya memang ketika disegani sama adik perempuan itu kadang sakit hati juga ya teman-teman. Jadi kesepian gitu kan si Harutonya. Namun berbeda dengan Flay, adik Haruto yang bernama Charlotte cukup dekat dengannya karena Flay cukup senang ketika bermain dengan Charlotte juga. Nah, saat sedang bermain inilah Haruto yang hanya bisa melihat dari jendela ada disamperin oleh ibunya untuk tidak memikirkan perilaku Charlotte terhadap dirinya karena mungkin Charlotte masih belum terbiasa untuk berbicara dengan laki-laki. Berbeda dengan pemikiran ibunya, dalam pikiran Haruto, dia mengira malahan Charlotte itu tahu kalau dalam tubuh Haruto itu ada jiwa wibu nolep berumur 30 tahunan yang tidak berguna gitu ya, yang bikin dia minder jadinya teman-teman. Dan saat sedang beristirahat di kamar, Haruto sudah mulai memikirkan rencana masa depannya untuk bisa menjadi mandiri. Apalagi jika dia ingin pergi sendiri, tapi tidak bisa. Karena masalahnya, Flay itu akan ikut bersama dengan dirinya. Tambah jika Flay pergi juga, takutnya Charlotte juga akan ikut sedih. Yang membuat si Haruto ini kasihan juga. Apalagi Haruto memiliki rencana untuk menggunakan boneka hidup buatannya untuk menggantikan dirinya nanti. Tapi kan ketika dia ingin pergi, tentunya saja dia harus membuat punya Flay juga. Yang akan sangat merepotkan lagi ya teman jadinya. Ketika sedang berpikir itulah tiba-tiba ada ayahnya yang mau mengajak Haruto untuk berlatih pedang untuk membentuk dirinya sebagai penerus rumahnya nanti. Tapi karena Haruto yang memang maunya bermas-masan aja, ada memberikan alasan karena dia hanya ingin mempelajari sihir aja, namun ditahan sama ayahnya dan tetap disuruh untuk berlatih pedang bersama-sama. Dalam latih tanding inilah bisa terlihat Haruto yang menggunakan sihir pada tubuhnya bisa dengan mudah memberikan perlawanan yang cukup kuat dan menghindari serangan dari ayahnya dengan mudah, di mana hal itu bisa terjadi jika Haruto memiliki level 30 lebih. Dalam pemikiran Haruto juga sebenarnya masih penasaran dan pernah mengukur sendiri tingkat sihirnya itu level berapa, di mana dia menemukan bahwa dia tetap memiliki level rendah juga, yang padahal itu hanya 3 digit doang, yang sebenarnya Haruto itu memiliki 4 digit level ya teman-teman. Tapi tetap saja dia bisa menggunakan semua sihir yang dia inginkan. Di selang-selang latihan itulah ada Charlotte yang mengintip mereka yang sedang berlatih. Pada malamnya, ayah dan ibunya ada berbicara mengenai Haruto yang mungkin adalah ras iblis dari fakta bahwa Flay dari ras iblis itu sangat memuja Haruto di sini. Namun bisa ditepis juga dengan lambang kerajaan pada tubuh Haruto yang masih memiliki banyak rahasia di baliknya. Tentu saja, orang tua Haruto sekarang tidak memikirkan mengenai hal itu dan tetap pada prinsipnya untuk membahagiakan anak-anaknya semua. Jadi kasih sayang orang tua Haruto sekarang ini sangat rata. Dia sayang dengan Haruto dan dia pun sayang juga dengan Charlotte juga di sini. Tiba-tiba ada Charlotte yang ternyata mendengar secara diam-diam ada berkata
berkata dalam hati bahwa tidak mungkin kalau Haruto itu ras iblis, karena dia pernah melihat Haruto pernah terbang dan memiliki tubuh kedua yang membuat dia semakin penasaran dengan kakaknya sendiri, teman-teman. Makanya sikap si Charlotte itu tidak mau dekat-dekatan Haruto karena dia memiliki rasa penasaran cukup tinggi. Gitu teman-teman. Hehe. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.